Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk di surat Al-Zalzalah. Suratul Zalzalati. Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarahu. Allah Ta'ala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, apabila. Ini namanya dalam bahasa Arab dzaraf syartiyah. Dzaraf. Apabila, maksudnya akan datang nanti. Apabila. Kan beda dengan jika. Jika tuh bisa datang, bisa tidak kan? Jika. Tapi ini apabila, makanya diterjemahkan dengan apabila. Apabila. Zulzilat. Asalnya zalzalat. Ini maklumnya. Berarti ini bentuknya apa? Zulzi. Majhul. Di. Zalzala. Menggoncang. Berarti zulzila. Digoncang. Kalau digempakan. Ya digoyang. Bagaimana itu? Apabila diguncangkan. Apa yang diguncang tuh? Al-ardu. Bumi. Zilzalah. Baik, yang pernah belajar bahasa Arab, fiilnya sama, masdarnya sama. Mansub. Berarti di hal mansubat dia. Hanya itu maf'ulun bih. Ada yang ingat? Di mansubat. Fiilnya sama dengan masdarnya. Apa namanya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak namanya. Fiil dengan masdarnya sama. Masdar itu apa? Urutan ketiga dalam tasrif. Zalzala yuzalzilu zilzalan atau zilzalatan. Baik, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Untuk menekankan makna. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhraja. Kalau kharaja keluar. Kemarin sudah kita kasih tahu. Fa'ala, kharaja keluar. Kalau akhraja, jadi dia mengeluarkan. Jadi fi'il lazim. Muta'addi, afan. Kalau lazim dia tidak membutuhkan maf'ulun bih. Tapi ini fi'il muta'addi dia membutuhkan maf'ulun bih. Wa akhrajatil ardu, dan mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan di sini? Al-ard. Apa yang dikeluarkan? Athqalaha. Athqal itu berat. Isinya yang berat. Yang dalam bumi tadi. Wa qala al-insan, wa qala. Wow, qala. Qala di sini fi'il madhi. Al-insan ini fa'ilnya. Berarti manusia berkata, malaha. Ada apa dengan ha? Ha di sini balik ke ard. Ada apa dengan bumi ini maksudnya? Malaha. Yauma idzin, pada hari itu. Yauma idzin, pada hari itu. Maksudnya hari digoncangkan bumi tadi dengan goncangan yang sangat besar dan bumi mengeluarkan apa? Athqalaha. Nanti kita baca di tafsirnya apa saja athqalaha di situ maksudnya. Isi yang berat kalau di terjemahan. Athqalaha. Kita secara bahasa dulu. Terus yauma idzin tuhadditsu. Menceritakan akhbaraha. Berita-beritanya. Maksudnya bumi di situ membicarakan
berita-beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka auhalaha. Maksudnya dengan perintah Rabbmu, auha laha. Allah mewahyukan kepada bumi untuk hal tersebut. Auhalaha. Yauma idzin, pada hari itu pun yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ini di ayat ke-6. Manusia keluar dari kuburnya ashtatan, terpecah-pecah. Nanti kita baca tafsirnya intinya. Ini di ayatnya dulu. Li di sini lamukai, agar. Tatkala dibangkitkan agar liyuraw, agar mereka melihat, maksudnya diperlihatkan kepada mereka a'malahum. Nah, amalan-amalan mereka. Dibangkitkan agar, itu dia, diperlihatkan kepada mereka amal mereka. Maka man, siapapun, ya'mal, lihat di situ. Ada man ini namanya syartiyah. Setelahnya di jazm. Man ya'mal. Asalnya kan ya'malu. Fi'il mudhari, tapi ada man di depannya. Jadi dia di jazm. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Lihat di sini. Faman, maka siapapun ya'mal, yang beramal, mithqala dzarratin. Mithqala dzarratin, seberat dzarrah, sebesar dzarrah. Apa sebesar dzarrah tadi itu? Khairan. Nah, khairan di situ untuk menjelaskan seberat dzarrah tadi. Yarahu, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal, dan siapapun yang beramal mithqala dzarratin khairan. Kalau kita terjemahannya yang bagusnya berarti siapa saja yang beramal keburukan walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah nanti akan kita pahami di tafsirnya. Yarahu, dia akan melihatnya. Baik, sekarang kita baca di tafsir Al-Muyassar. Idza rujjat, itu dia. Idza rujjat. Tapi setelahnya al berarti di kasrah. Idza rujjatil ardu rajjan syadidan. Rajjan syadidan. Idza, apabila rujjat, ini sama maknanya diguncang. Diguncang. Idza rujjatil ardu rajjan syadidan. Dengan rajjan syadidan, goncangan yang dahsyat. Gempa yang dahsyat intinya itu. Bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Syadidan itu sangat kuat. Wa akhrajat. Ini dia. Ini ayat kedua tadi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajat ma, dan mengeluarkan ma, apa, fi batniha, apa yang ada dalam batniha, perutnya, perut bumi tersebut maksudnya. Athqalaha kan? Athqalaha di sini min mauta, dari orang-orang mati, wa kunuzin. Kunuz di sini perbendaharaan. Perbendaharaan tuh bisa ya emasnya, bisa batunya, bisa nikelnya. Kunuz, perbendaharaan intinya. Bisa terjemahkan yang banyak. Berarti wa akhrajat ma fi batniha min mauta wa kunuzin. Dan bumi mengeluarkan apa yang batniha, di dalam perutnya. Apa yang dikeluarkan? Min mauta, dari orang-orang yang mati. Mauta, orang yang mati maksudnya. Wa kunuzin. Kunuz, memanahu tadi perbendaharaannya. Ini kalimatnya kan masih umum, perbendaharaannya itu. Maksudnya apa? Ya mungkin emasnya, mungkin batunya. Pokoknya yang ada dalam bumi ini dikeluarkan. Ayat ketiganya, wa qala al-insanu ma laha wa tasa'ala. Tasa'ala, saling. Ada saling di sini. Saling bertanya. Ada saling bertanya. Siapa? Al-insan. Dalam keadaan fazi'an, takut, terkejut.
keadaannya kan ya lagi guncang. Wa qala al-insanu ma laha wa tasa'ala al-insanu fazi'an. Ma itu ma alladhi. Berarti kalau kita wasal malladhi hadatsa laha. Apa yang hadatsa laha terjadi dengannya? Hadatsa itu terjadi, laha padanya, bumi itu. Itu tadi maksudnya di malaha tadi. Malaha. Kalau di Al-Qur'an kan disebutkan cuma malaha, tapi dijelaskan malladzi hadatsa laha. Apa yang terjadi dengan bumi ini? Itu dia. Itu ayat ke-1 dan ke-3. Ayat ke-4-nya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan berita-beritanya. Yaumul qiyamah. Pada hari itu adalah yaumul qiyamah. Yauma idzin. Kan di situ yauma idzin, pada hari itu. Apa artinya? Yaumul qiyamah. Itu dia. Hari kiamat. Tukhbirul ardu. Bumi mengabarkan. Tukhbiru dengan di sini juga tukhbiru. Al-ardu. Bumi mengabarkan. Biha. Bima. Dengan apa? Umilah. Diamalkan. Alaiha. Di atasnya. Pada hari itu, hari kiamat. Yang hari itu bumi mengabarkan dengan apa yang dikerjakan di atasnya. Min khairin au syarrin. Dari keburukan, au syarrin. Dari keburukan. Atau dari keburukan. Itu maksudnya. Bumi mengabarkan apa yang telah dilakukan di atas bumi ini maksudnya. Umilah. Umilah itu kan fi'il majhul. Diamalkan. Biha. Bima dengan apa yang diamalkan alaiha di atasnya, di atas bumi tersebut. Min syarrin, min khairin, atau syarrin, dari kebaikan dan dari keburukan. Wa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala amara biha. Ini ayat yang ke-5. 5 dan ya, ayat ke-5 nih. Wa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala amara biha bi an tukhbira. Ada an di situ, berarti setelahnya mansub. Bi an tukhbira bima umila alaiha. Wa bi anna Allah, ini di ayat bi anna rabbaka awhalaha. Maksudnya wa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala amaroha, memerintahkannya. Nya di sini siapa? Bumi, al-ard. Bi an tukhbira, untuk mengabarkan bima umila alaiha. Itu dia. Ayat yang kelima tadi intinya bukan semata-mata bumi langsung mengeluarkan, tapi itu atas perintah Allah. Di sini enggak ngaruh ya? Iya. Di sini nggak ada ngaruh ke jar yang lain. Ada an di situ, jadi bisa masuk ke bi anna rabbaka awhalah. Dia kan mabni an di situ. Bukan bi inni kan? Enggak, bi an tetap dia mabni. Ayat berikutnya. Fama yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu yarji'un nasu. Raja'a itu kembali. Tapi bisa diterjemahkan menuju. Manusia menuju an mauqifil hisab. Tempat penghisaban. Hisab. Mauqif itu tempat. Mauqifil hisab. Berarti pada hari itu manusia menuju ke apa? Mauqifil hisab. Tempat penghisaban. Asnafan mutafarriqina. Ini maknanya sama. Asnafan
berkelompok-kelompok, mutafarriqina, ya sama juga maknanya. Mutafarriqin dengan asnafan ini maknanya hampir berdekatan. Untuk apa? Liyurau a'malahum. Liyuriyahum. Itu dia. Ada li di situ. Liyuriyahum. Liyuriyahumullahu ma'amilu minal hasanati wassayyiati. Liyuriyahumullahu ma'amilu minal hasanati wassayyiati. Kenapa? Kenapa manusia dihimpunkan ke tempat penghisaban secara berkelompok-kelompok tadi? Liyuriyahumullahu, agar Allah perlihatkan kepada mereka ma'amilu, apa yang telah mereka perbuat minal hasanat, dari hasanat. Jama' apa namanya ini? Mu'anats salim. Wasayyiat juga sama, keburukan-keburukan. Wa yujaziyahum 'alaiha, wa yujaziyahum 'alaiha, dan membalas mereka 'alaiha, atasnya. Setelah dikumpulkan, dihisab, diperlihatkan amal-amalnya, baru dibalas. Ayat ke-7 dan 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ وَزْنَ نَمْلَةٍ صَغِيرَةٍ, itu dia. Mithqala dzarratin maksudnya namlatin saghiratin. Faman, maka siapa saja, ya'mal, yang beramal, wazna, seberat, wazna, namlatin saghiratin. Namal, semut, saghir, kecil. Semut kecil, itu dia. Khairan, dari kebaikan. Yara thawabahu fil akhirah. Yara thawabahu fil akhirah. Yara, melihat, thawabahu, balasannya, fil akhirah. Dia akan melihat balasannya di akhirat. Walaupun perbuatannya namlatin saghirah, sebesar semut kecil. Itu dia. Wa may ya'mal wazna namlatin saghiratin syarra, sama tadi, harokatnya sama. Bedanya cuma dengan apa? Syarron saja. Waman ya'mal wazna namlatin saghiratin syarron yara iqabahu fil akhirah. Yara iqabahu fil akhirah. Maka siapa saja yang beramal dengan wazn, timbangan semut kecil dari keburukan, yara, dia akan melihatnya. Dia akan melihat iqabahu, balasannya, fil akhirah, di hari akhirat, di hari akhirat. Baik, itu yang kita baca. Alhamdulillah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, alhamdulillah.